Nah, jadi gini, ada yang bertanya indigo itu apakah karunia? Saya katakan bukan. Itu kutukan dari leluhur. Kakek neneknya itu ada yang terlibat okultisme. Masuk ke generasi sejak dalam kandungan. Anak di bawah usia 5 tahun bisa melihat setan, itu bukan karunia. Itu bukan anugerah Tuhan, itu kutukan. Dari garis keturunan. Jelas? Nah, merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia bisa merasakan adanya setan. Kita di tempat angker terasa, wah ada setan di sini, enggak beres ini. Betul? Orang biasa aja kalau masuk ke tempat terjadinya pembunuhan, masuk tempat itu terasa, ini pasti ada enggak beres tempat ini. Betul? Betul? Binatang pun bisa merasakan. Ada setan lewat, anjing longlong. Oh. Bukannya saya mirip dia. Tapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, itu kutukan. Pasti. Nah itu namanya pasti dari jalur kakek neneknya, orang tuanya ada yang terlibat kuasa gelap, okultisme. Itu masuk sejak lahir. Dan itu harus diputuskan namanya kutuk keturunan demi nama Yesus. Oke lanjut. Nah kalau untuk mengusir setan yang di rumah itu seperti apa Pak? Karena kadang-kadang ini bikin keluarga jadi suka ribut dan anaknya tuh nangis terus gak bisa tidur tiap malam. Berarti rumah itu dulu tempat kejadian bunuh diri. Tanahnya itu. Biasanya sering ada penampakan suara-suara aneh. Itu harus disucikan dengan darah Yesus. Doain seperti sini, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Jadi sucikan dulu dengan darah Yesus. Saya itu kasih minyak urapan. Enggak perlu saya, saudara sendiri bisa lakukan. Setiap orang percaya diberi kuasa. Lanjut. Pak, apa betul doa paling manjur itu jam 12 malam sampai jam 3 pagi di tempat yang tanpa atap? Itu mau cari gen kademen lebih ya? Kedinginan. Doanya lebih kusuk. Kenapa lebih kusuk? Karena kedinginan. Tidak ada pengaruh. 24 jam Tuhan siap mendengar doa kita. Jadi tidak ada pengaruh jam. Oke? Ini bahkan ada pertanyaan yang begini, 2, apakah untuk menarik rezeki kita harus berdoa menghadap 4 mata angin? Tidak ada. Sekalian aja salto. Tidak ada pengaruh. Doa menghadap 4 penjuru. Itu hanya orang kurang kerjaan aja. Lanjutannya ada lagi Pak, ini mau dilanjutkan nggak ini pertanyaannya? Kenapa orang kejawen doa dengan melepas sandal? Apa? Kenapa orang kejawen kalau doa lepas sandal? Ya itu hanya sugesti. Sugesti itu suatu keyakinan yang belum tentu benar. Karena dianggap sebagai penghormatan, itu aja. Sebenarnya doa itu ya menurut saya, di mobil, di jalan, dimanapun kita bisa berdoa. Saya kemanapun pergi itu berdoa dalam hati. Dan menyebut nama Yesus dan berseru. Hiduplah dalam doa. Oke? Pak, menyambung khotbah yang tadi pagi. Bagaimana lepas dari dosa yang mengikat? Pertama harus niat dulu. Kalau enggak ada niat, walaupun didoakan Pak Irman sampai pendetanya rontok semua rambutnya, ya enggak bisa. Harus niat dulu untuk melepas. Betul Pak Irman? Kasihan Pak Irman itu karena berdoa sungguh-sungguh, setiap doa rambutnya rontok satu-satu. Ini ketawanya kenceng sekali yang ini. Itu menunjukkan beban doanya sungguh-sungguh.
Coba bebannya tambah banyak, kasihan, mengkilap. Lanjut. Semangat itu Ibu Dewi ya. Pak, bagaimana kalau itu sebuah ikatan, misalnya orang inginnya berzinah terus, itu apakah harus ada doa pemutusan? Pertama Melepaskan. doa pemutusan. Kedua niat dulu. Segala sesuatu harus ada niat dulu, kemauan. Nah, dan ketiga, jauhi kelemahan kita. Kalau kelemahan kita itu perempuan, jangan punya sekretaris sama pembantu yang cantik. Cari yang hitam legem, yang gini. Lihat aja udah enek, betul nggak? Betul? Betul? Ada cerita. Gue masih inget ini cerita ini. Waktu itu ada istri jenderal. Dia itu milik ajudan. Ajudan yang disodorkan itu semua dari personalia kan, apa ditunjukkan fotonya semua gini. Nah, jenderal ini lihat gini, nah, istrinya, Pak Daud, saya khawatir gini. Tenang, ibu dengerin saya, pasti suami ibu aman. Kan jenderal. Gimana cara milihnya? Gampang Bu. Pilih yang hitam legem. Atau giginya gini. Udah pasti aman. Kenapa? Kalau nyium, sariawan. Kedua, lihat orangnya aja. Udah gini. Udah. Jadi pertama harus ada niat. Dua, doa pemutusan. Ketiga, jauhi kelemahan kita. Kalau kita ini pernah jatuh dengan narkoba, jangan deket kumpul orang narkoba. Pasti kebawa keseret itu. Setuju? Ya itu. Oke. Konsekuensi dari perzinahan itu apakah bisa menurun ke keturunan berikutnya? Itu kutuk. Ada kutuk keturunan dan ada juga namanya tabur tuai. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Kalau itu orang tua tiri, Pak. Hah? Kalau orang tua tiri. Tiri. Ya, jadi ibaratnya ini kalau dari pertanyaannya orang tua tirinya suka berzina, apakah bisa nyambung ke dia? Kalau kutuk keturunan itu berhubungan langsung dari anak ke orang tua. Orang tua anak, anak cucu. Garis itu. Nah kalau ini disumpahi orang tua tiri, apakah itu bisa mengena atau tidak? Kalau tidak ada alasan yang kuat, tidak bisa. Tapi kalau ada alasan yang kuat, bisa. Berarti kalau yang disumpah ini memang betul-betul nakal atau kurang ajar ya kena kutunya. Nah itu saya harap Tapi menjawab. itu bisa dibatalkan demi nama Yesus. Oh.